Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat guna mengikuti kegiatan BIMTEK peningkatan kompetensi. Bapak Ibu yang saya hormati, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kepulauan serta memiliki beragam suku, kekayaan budaya yang tersebar di seluruh pelosok daerah. Hal ini merupakan kendala tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, mudah diakses dan terjangkau. Pendidikan merupakan kekuatan pendorong bagi pembangunan. Melalui pendidikan kita dapat meningkatkan kualitas kesehatan serta intelektual individu yang berdaya saing. Oleh karena itu, strategi pembangunan di sektor pendidikan menjadi prioritas dalam program yang tepat dan terarah untuk menyediakan pendidikan yang bermutu, mudah diakses dan terjangkau bagi semua masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh terhadap bidang pendidikan dalam proses pembelajaran. Penggunaan TIK dalam proses pembelajaran sudah dan bukan hal yang asing dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Adanya internet memungkinkan kita untuk belajar kapan saja, di mana saja, dengan lingkup yang lebih luas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat menuntut kita beradaptasi. Melihat kondisi yang ada, maka perkembangan pendidikan tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi informasi sebagai alat bantu utama dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen, telah diputuskan bahwa setiap guru harus memanfaatkan TIK untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan dalam pendidikan. Namun kenyataannya masih banyak guru-guru khusus yang berada di margin perkotaan dan pedesaan yang belum menguasai TIK secara utuh dalam proses belajar mengajar. Sejumlah kendala infrastruktur jaringan listrik dan telekomunikasi merintangi akses guru untuk mempelajari atau menggunakan teknologi informasi. Saat ini, untuk dapat memanfaatkan TIK dalam memperbaiki mutu pembelajaran, ada 3 hal yang harus diwujudkan. Yang pertama, peserta didik dan guru harus memiliki akses teknologi digital dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua, adanya materi yang berkualitas dan bermanfaat bagi guru dan peserta didik. 3, guru harus mengembangkan profesinya dan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media-media pembelajaran digital untuk membantu siswa agar mencapai standar akademik. Berbagai upaya telah dan terus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan yang bermutu berbasis TIK, khususnya bagi sekolah-sekolah di daerah yang tertinggal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini, Pusat Data Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga Kementerian Kominfo melalui Bakti, memberi bantuan perangkat TIK mencakup koneksi internet, aplikasi, konten pembelajaran untuk satuan pendidikan di daerah terpencil. Pada kesempatan ini, pemerintah Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Pusat Data dan Kominfo, khususnya Bakti, yang memiliki program pemberian bantuan perangkat TIK mencakup koneksi internet, aplikasi, konten untuk satuan pendidikan di daerah terpencil, sekaligus mengadakan bimbingan teknis, penguatan literasi platform digital, pendidikan pada sekolah, penerima akses internet, redesign Yusol tahun 2022 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dengan perkembangan seperti ini kita dituntut untuk mengupgrade diri kita masing-masing. Karena
Kalau Bapak Ibu tidak mengupgrade diri, maka kita akan tertinggal terus. Itu yang dipersyaratkan, dan secara aturan setiap ASN, khususnya guru dan kita semua, harus meningkatkan kompetensi dirinya minimal 20 jam pelajaran per tahun. Dan ini salah satu bukti dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita guru-guru di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan kepada seluruh sekolah yang menerima bantuan TIK dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk untuk mengembangkan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Guru-guru harus berkreasi dan berinovasi dan bekerja keras menginspirasi siswa-siswi bisa terus belajar dan bersemangat, terutama di daerah-daerah, sehingga kualitas tidak kalah dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Sejarah mencatat, perlu saya sampaikan, ada seorang, semoga di sini ada ibu guru dari Sumba Timur, Bapak Ibu guru, seorang anak SMA dari Sumba Timur menjadi pembicara di PBB. Dan itu dibuktikan bahwa anak-anak Nusa Tenggara Timur tidak kalah bersaing dengan anak-anak di provinsi lain. Dan untuk itu saya mengajak Bapak Ibu guru dan kita semua insan pendidikan, jangan pernah berkecil hati bahwa kita ada di daerah 3T atau daerah yang tertinggal, sangat kecil, terluar. Tetapi dengan era digital seperti ini, kita dituntut untuk kita bersama anak-anak bisa tampil menjadi yang terdepan. Dan untuk itu di zaman seperti ini saya meminta kepada kita semua yang hadir hari ini, mulai dari diri kita sendiri, dari sekolah kita, dari kabupaten kita, dan dari provinsi NTT, untuk membawa daerah ini menjadi lebih maju. Sekali lagi saya tegaskan bahwa semua peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bertanya sebanyak-banyaknya kepada narasumber yang hadir hari ini, sehingga kita mendapat informasi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Akhirnya, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan bimbingan teknis penguatan literasi platform digital pendidikan pada Sekolah Penerima Akses Internet Redesign Niso tahun 2022 saya buka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Kebajikan.